Halo semua, selamat siang. Kembali lagi bersama kami. Selamat siang, saya lupa sebutan untuk Sobat Cihos. Saya lupa untuk menyebut Sobat Cihos nih. Selamat siang Sobat Cihos, kembali lagi bersama saya, Intan sebagai moderator. Dan kali ini saya sedang bersama dokter favoritnya ibu-ibu dan anak-anak sekitar sini. Siapa lagi kalau bukan Dokter Hendra Wijaya. Dr. Hendra Wijaya sebagai spesialis anak. Selamat siang dokter. Selamat siang. Gimana dok, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kelihatannya sih sehat terus ya dokter ini. Kemarin tuh pas kita share tentang kita mau live ini, banyak ibu-ibu yang komen dong, oh dokter favorit saya, tweet pakai emoji lope-lope gitu. Jadi semangat ibu-ibu ini sangat menggebu-gebu untuk bertemu sama Dokter Hendra. Nah, untuk kali ini Dokter Hendra akan memberi edukasi kesehatan kepada kita tentang gangguan tumbuh kembang pada anak, apalagi di saat pandemi saat ini ya dok. Iya. Ya, jadi ibu-ibu semuanya yang ada di rumah udah pada masakan semua, udah pada makan siang, dan lanjut untuk mendengarkan edukasi kesehatan yang penting banget buat anak-anak ibu di rumah. Nah, langsung aja kita langsung ke Dokter Hendra. Oke. Selamat siang. Terima kasih. Topiknya sih sebenarnya hari ini kita hari ini ngomong tumbuh kembang ya. Dimana kita lebih spesifik lagi sebenarnya bukan gangguannya, tapi gimana sih kita menyikapi ya tumbuh kembang anak kita sendiri ya, buah hati kita tuh di dalam masa pandemi ya, atau sekarang udah mau mulai udah mulai normal ya. Oke, kita mulai di sini. Kita pertama, slide-nya nanti kita banyak lagi di slide ya. Nah, prinsipnya hari ini kita mau bahas pertama ngomong tentang tumbuh kembang anak di dalam masa pandemi ini adalah tentang bagaimana sih kita memenuhi kebutuhan dasar ya pada anak tersebut. Terus dampak dalam pemenuhan dasar ini tuh gimana? Ya. Nah, dampak pandemi COVID ini pada anak, dari anak balita sampai ke arah remaja tuh bagaimana? Dan kiat-kiat kita tuh sebagai orang tua bagaimana sih supaya mengoptimalkan tumbuh kembang pada anak kita? Terus sekarang kita mesti tahu dulu ya, ini anak. Jadi kita tahu anak itu, kadang-kadang orang tua tuh mikir anak tuh, oh kalau 5 tahun anak, tapi kalau udah 10 tahun anaknya juga itu mungkin bingung, ini masuk ke dokter anak atau gimana sih? Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan anak itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 2002, di situ dalam perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 2014 dan Perpu Nomor 1 2016. Sebenarnya anak itu adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam kandungan ya. Jadi dalam kandungan itu udah dibilang tuh sebenarnya udah ada, itu adalah anak ya. Jadi bukannya janin ya, tapi bentuknya janin, tapi itu termasuk udah dibilang itu anak ya. Nah, jadi kita selalu mikir kalau anak tuh selalu dari lahir paling ntar sampai 10 tahun itu ntar selalu udah belasan tahun pasti udah kayaknya bukan anak-anak lagi, itu remaja. Sebenarnya enggak, itu cuma masa periode. Jadi tetap aja ya. Jadi kalau remaja itu sebenarnya adalah periode peralihan ke arah dewasa. Ya, jadi kalau lihat dari slide ini ya, kita bisa lihat ya, yang tadi menjelaskan bahwa itu dari kandungan tuh, dari bentuk janin, terus udah keluar, maaf ya, dilahirkan jadi bayi, terus dibilang anak kecil sampai kapan tuh? Dilihat sampai 2 tahun. Kemudian kita sebut lagi ada masa namanya prasekolah, jadi 2 tahun sampai 5 tahun, sampai 6 tahun, dan mulai 6 tahun sampai usia sekitar 12 itu kita bilang sekolah, usia sekolah, dan 13 sampai 18 itu kita sebut masa remaja ya. Nah, terus sebenarnya kita kalau ngomong tentang perkembangan, perkembangan itu selalu
mikirnya orang tua tuh selalu mikirnya tentang gizi, asupan makan. Padahal yang mempengaruhi banyak. Salah satu ingat loh, jangan lupa, yaitu faktor genetik. Orang tua selalu lupa bahwa datang selalu dengan anak kurus, anak kurus selalu bermasalah. Padahal belum tentu ya. Dulu ibu bapaknya kurus, ya ada faktor genetik ya bisa mempengaruhi hal itu. Ya, ya udah jelas ya nutrisi, ya di sini nutrisi, gizi, asupan makanan, ya asupan makanan. Terus kemudian kesehatan dia, apakah dia sering sakit atau tidak sakit, ya sakitnya bagaimana, itu juga sangat mempengaruhi. Lingkungan juga sangat mempengaruhi ya. Lingkungan, jadi cara merawat anak ini, cara mengasuh ya, cara mengasuh juga juga mempengaruhi. Terus faktor hormonal ini yaitu dari dalam tubuh anak ini sendiri ya. Dan satu lagi jangan lupa faktor kasih sayang. Ya. Jadi kalau jangan cuma anaknya diberi makan, diberi uang untuk dikasih makan, tapi nggak lupa bahwa dia tidak memberikan kasih sayangnya tidak ada. Ya. Nah, terus selanjutnya ya, jadi kebutuhan anak itu ada 3A. Dari dulu tuh selalu kalau saya sering ngomong ASI, ASA, ASU. Ya. Itu tumbuh kembang untuk meningkatkan kualitas hidup tumbuh kembang dalam anak. Yaitu apa itu ASI, ASA dan ASU ya? Itu dari faktor keluarga itu sangat berpengaruh. Ya. Yaitu fisiknya, biomedisnya, kasih sayang, dan stimulasi rangsangan. Nah, terus kemudian dari keluarga ya, kita mau lihat ya, ini keluarga ini merupakan sorry ya. Jadi kalau keluarga tuh di sini mempunyai ada karakteristiknya yaitu saling memperhatikan ya, memperhatikan dengan memadai ya. Jadi ada sikap keterbukaan ya satu dengan yang lain. Jadi misalnya dia bisa share ya. Jadi orang tua di sini yang maksud terbuka ya, orang tua tuh harus bisa menerima ya. Maksudnya keluhan dari anak. Jangan kita kadang-kadang orang tua ya, udah capek ya mau tahu pokoknya harus ikut maunya begini, tapi anaknya ya udah, jadi dia nggak bisa ngomong ya kepada orang tua. Nah, itu udah salah satu bikin stimulasi untuk rangsangan anak ini dalam orang tua. Jadi ada sharing ya. Terus kemudian dari sharing itu juga jangan hanya untuk dengar, tapi diberi masukan. Bagaimana masalah, ada apa, bagaimana. Ya. Jadi fungsi keluarga di sini ya sebagai utamanya untuk sosialisasi, ya. Terus penurunan peran sosialnya, ya, dukungan dari ekonomi ya, dan emosi dan sosial. Ya. Nah, sekarang ya kita lagi booming ya dari awal tahun ya, ini ada pandemi COVID ya. COVID di Indonesia ya merupakan bagian penyakit ya, pandemi corona virus ya, yaitu COVID coronavirus ya, yang 2019 dinamakan, jadi kita bilang COVID-19 atau COVID-19 ya. Ini sedang berlangsung ya di seluruh dunia ya. Sedangkan di Indonesia ya sudah terdeteksi dari awal Maret ya, dikatakan sejak tanggal 2 Maret 2020 ini sudah sampai sekarang tuh menyebar seluruh Indonesia, udah ke 34 provinsi, dan sekarang kita lagi menghadapi yang namanya new normal ya. Kemarin dengan adanya PSBB dari beberapa daerah ya. Nah, bagaimana sih dampak dari tumbuh kembang anak kita ya. Nah, di sini kita ngomong lagi tentang ASI, ASU ya. Itu sangat penting ya, sangat penting. Nah, di Indonesia ya, COVID ini ya, di Indonesia tuh ada 80 juta anak ya, sekitar 30% ya, dari populasi yang ada ya. Nah, berpotensi bisa berdampak serius ya, akibat dampak sekunder yang timbul baik jangka pendek maupun jangka panjang ya.
Anak-anak biasanya kita nggak terlalu terlihat ya, tapi dia tidak terlihat adanya korban dengan adanya jangka pendek jangka panjang ini yang terhadap kesehatan mereka, kesejahteraan mereka, perkembangan dan masa depan mereka juga kita nggak jelas. Banyak deh sekarang, coba lihat deh di medsos, semua dengan kita jadi melenceng misalnya. Sekarang karena sekolahnya di rumah, ya, waduh itu banyak problem. Pada anak itu sendiri, pada orang tuanya, pokoknya banyak ya. Nanti kita akan bahas deh. Ya. Terus kemudian dampak sosioekonomi pada anak ya, udah jelas ya. Karena banyak resesi, ya, banyak negara Indonesia, terus kemudian negara tetangga Indonesia udah banyak menyatakan resesi ya ekonomi, jadi kita juga bisa ikut ke dampak ya karena ekonomi. Tadi saya ngomong tentang pembelajaran ya, terus kemudian tentang asupan makanannya, gizinya anak ini juga bagaimana, pengasuhan dan keamanannya bagaimana, itu sangat berpengaruh ya di Indonesia ini tentang COVID. Jadi dampak gizi, yang pertama dampak gizi, 3 beban malnutrisi jauh sebelum COVID. Jadi gini loh, maksudnya sebenarnya bukan gara-gara COVID ini, sebelumnya kita juga udah ada masalah tentangnya stunting, tadi balitanya kurus lah, atau anaknya obes, ya. Nah itu sebenarnya sebelum COVID itu udah ada, ya udah ada. Tapi dengan adanya ini mungkin bertambah lagi, ya. Survei secara daring atau online ya dari responden ya, di sini seringkali bahwa karena memang maaf ya, ekonomi, jadi yang biasanya mungkin kita ngomongnya makan, ya maaf ya ngomongnya sehari 3 kali, mungkin jadi cuma 2 kali, ya sehingga coba bisa mengakibatkan apa? Ya asupan nggak ada ya akhirnya anaknya bisa pada kurus, ya nutrisi dari mana? Akhirnya bisa yang tadinya udah gizi kurang malah bisa menjadi gizi yang buruk. Ya. Dampak jangka panjang kalau krisis ini terus gitu. Ya kenaikan preferensi terhadap stunting, ya peningkatan bisa juga, jangan mikir kurus juga ya, bisa juga terjadi kenaikan yang namanya obesitas juga bisa juga. Nanti bisa dilihat kenapa saya bilang obesitas. Ya. Coba ya sekarang ya, orang anaknya di rumah tidak ada kegiatan, sekolah pun online, hanya duduk. Ya. Terus sambil tidak bergerak ya. Jadi sambil mungkin nyemil, makan, kebetulan orang tua takut jangan keluar ya. Nah ya udah akhirnya diam di dalam rumah ya. Jadi pemenuhan gizi, nutrisi bisa terganggu ya akibat COVID ya. Tadi ya orang tua kehilangan mata pencarian sehingga ekonomi kita juga kurang bagus ya. Suplai makanan, minuman terbatas. Terus kondisi psikis ibu berlambat. Ini kalau yang bayi-bayi balita, di bawah kurang 1 tahun, ya, dengan kayak begini, ibunya stres, ya, ekonomi orang umum gimana, akhirnya asinya berkurang. Dan ya. itu berdampak sama bayinya. Iya, ya kan kalau kita asinya berkurang, ya, asupannya hanya asi, ya gimana berat badannya mau sesuai dengan grafik KMS-nya nanti mereka. Ya. Terus kemudian ya udah jelas ya, malnutrisi dapat mempengaruhi pertumbuhan anak, ya. Terus juga mempengaruhi pertumbuhan otak, terus performa di sekolah. Apalagi kalau terjadi kena pada anak di bawah 2 tahun. Kalau nutrisinya itu tidak mencukupi, perkembangan otak tidak terpenuhi dengan optimal, sehingga performa di sekolah masa kedepannya anak itu bagaimana? Ya. Ya. Di sini orang tua selalu, dokter, bagaimana sih kita memantau perkembangan pertumbuhan tumbuh kembang? Apakah harus ke dokter? Terus pakai apa? Selalu orang ini mikir tumbuh kembang, matanya gimana? Padahal ya mereka dengan hal yang sederhana tuh bisa dilakukan di rumah. Contoh ini, grafik ini, ya, ini nih, ibu-ibu nih kadang-kadang lupa loh. Mereka dikasih buku KIA, ya. Mereka kasih buku KIA yang mereka dapatkan dari rumah sakit setelah anaknya melahirkan, ya. Grafik ini tuh ada. Nah, tapi tidak dimanfaatin.
Jadi datang ke entah ke puskesmas, ke posyandu, ke rumah sakit, ya mereka tidak tahu manfaat ini apa. Padahal ini bisa menentukan bahwa oh ini anakku stunting, ini anakku kurang gizi, bisa dilihat dari ini karena dengan memantau ini. Jadi bukan hanya sekedar datang timbang, bukan sekedar datang imunisasi, tapi ada hal yang lain. Nah, demikian juga gini, dokter, anak saya nih kok nggak bisa tengkurap, nggak bisa duduk. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Nah, ini juga di dalam buku ini sebenarnya secara sederhana bisa ibu bukan saudara soalnya. Sebenarnya ibu harus baca gitu, apa sih gitu. Nah, di dalam buku itu ada gimana trik-trik di rumah, ya di rumah menstimulasi bayinya. Gitu. Jadi jangan menganggap kalau anak tidak bisa duduk itu misalnya ini contoh ya, anak saya nggak bisa duduk ya gitu. Nah sekarang stimulasi kita ada bagaimana? Nah mungkin stimulasinya tadi dengan dengan cara yang sederhana apa? Bisa dilihat zaman sekarang saya sering kalau lagi praktek. Coba ibu kan sekarang daripada ibu baca medsos yang enggak, ibu buka Google, ya, tulis ketik di situ, ya, stimulasi perkembangan anak usia sekian keluar, banyak sekali. Caranya bagaimana, ya? Nah itu jadi ini orang tua tuh kadang-kadang cuma mikirnya berat badan, tapi stimulasinya nggak ada, gitu, ya. Ya terus ini intinya contoh ya, ini semua nih ada di buku. KIA ya, buku di dalam buku anaknya itu sendiri waktu habis dia lahir dapat buku ini dari rumah sakit atau puskesmas. Ya. Nah, di sini saya mau sebenarnya kalau ini saya mau kasih tahu ya sebenarnya ruang terbuka ramah anak ini sebenarnya di mana-mana ada ya di dalam entah dalam satu kelurahan atau suatu kecamatan ya. Nah tapi sayang sekarang ini kita belum bisa melakukan hal seperti ini. Nah ruang terbuka ramah anak ini sangat penting tujuannya untuk menstimulasi terutama untuk motorik, terutama untuk sosialisasi mereka. Ya. Cuman sayang ya sekarang itu masih kita belum kalau bisa tuh jangan kan dengan begini kalau kayak gini ntar anak-anak pada kumpul semua. Saya pernah pengalaman ya, kebetulan saya karena daerah kita ya, jadi ada beberapa spot kayak gini. Itu kalau biasanya apalagi kalau hari Sabtu seperti ini, ruang terbuka ini selalu rame. Cuman sayang ya kita tidak boleh sekarang karena apa? Ya harus physical sama social distancing. Ya. Nah, terus kita ngomong juga imunisasi di sini. Dulu awal-awal pertama ya kita ngomong awal-awal pertama waktu booming mengenai COVID ini kita sampai memang bukan menyuruh ya tapi untuk menunda dulu pergi ke rumah sakit. Nah tapi ini kebablasan nih kelihatannya nih karena mereka ada takut ke rumah sakit Nah, maksudnya gini loh ya kalau tidak penting ya tidak usah ke rumah sakit ya. Tapi kalau penting contoh harus imunisasi tolong diimunisasi ya. Kalau memang sakit ya tolong bawalah berkonsultasi atau kalau sampai takut berkonsultasi beberapa rumah sakit ya terutama rumah kita ya kita punya fasilitasi online ya untuk berkonsultasi online ya. Nah imunisasi, jadi tidak ada dari kami, ya, dari Ikatan Dokter Anak ya, itu menunda imunisasi. Oh, jadi tidak ada. Jadi, dokter saya takut nggak mau saya imunisasi, tolong ya, kita imunisasi tetap ada, ya. Kita juga sudah membuat aturan adanya physical distancing ya. Kita social distancing juga, jadi kita membuat terpisah imunisasi kita, ya ruangannya terpisah,
terus kita bikin jadwal ya, berusaha seminimal mungkin tuh nggak ada apa namanya terlalu rame lah ya, terlalu rame. Jadi minimal kita membuat yang seperti di slide ya, bisa dilihat ya, itu rekomendasinya ya, itu saat lahir pokoknya harus sudah hepatitis dan kalau bisa ditambah polio ya. Terus 1 bulan harus BCG ya. Kadang-kadang ada beberapa rumah sakit yang tidak melakukan polio pada saat lahir, tapi 1 bulan itu kalau boleh udah diberikan polio juga ya. 2 bulan kita berikan imunisasi pentavalen. Apa sih itu pentavalen? Ya, pentavalen itu artinya imunisasi ada 5. Ada DPT yaitu difteri, pertusis, tetanus, ditambah hepatitisnya ya, jadi 4 kan, ditambah HIV-nya, hemofilus influenza B ya, ditambah tadi ada polio. Jadi di 2 bulan itu diberikan, selang 4 minggu, jadi kira-kira di 3 bulan kita berikan, selang 4 minggu lagi diberikan yang ketiga ya. Nah, setelah nanti 9 bulan baru kita buat campak atau MR. Itu yang dasar. Kemudian dan jangan lupa tetap di booster di usia 18 bulan untuk imunisasi yang tadi. Ya, jadi di sini kita punya prinsip ya, kita memisahkan ya, imunisasi antara yang imunisasi ini kita anggap itu bayi yang anak yang sehat terpisah dengan yang tidak sehat. Kita duluin ya, yang imunisasi, tapi kita jadwalin. Jadi misalnya janjian jam 9 imunisasi, ya kita lakukan pada jam 9 itu ya. Bukan kita tidak melakukan yang sakit tidak kita layani, kita tetap layani, tapi bila ada yang imunisasi kita layani lebih dulu ya. Tapi kalau yang memang emergensi ya tetap kita layani yang emergensi sakitnya, bahkan kita bisa sampai untuk minta tolong bantuan di emergency ya, emergency room. Kemudian juga ruang tunggunya kita atur gimana caranya adanya jarak ya. Kemudian kita waktu masuk ke sini juga kita kita screening ya, screening dengan ukur suhu, dengan pasiennya juga yang orang tuanya kita juga lakukan ini ya, cuci tangan ya. Terus kemudian dari imunisasi ini kita harapin ya kalau udah dasar ya tetap ya kita lakukan pemboosteran nanti di 18 bulan. Terus bila memang kadang-kadang kan gini, ada imunisasi kayak tambahan, sebenarnya bukan imunisasi tambahan ya. Imunisasi dasar tapi misalnya ada PCV-nya bisa dilakukan pada hari itu untuk PCV dan DPT-nya digabung jadi satu, tapi bukan dibikin dalam satu kemasan yang kita bikin, tapi disuntik ya terpaksa kiri kanan, dan itu tidak bermasalah dan itu sudah dari ikatan kita boleh dibilang sudah didiskusikan boleh dilakukan seperti itu. Ya jadi sekarang nih tadi yang saya ngomong ya gara-gara di pandemi ya, jadi sekolah aja online. Ini masalah beneran. Ini ada yang survei lah, Terus ini di sini survei ya, siswa tuh pada hari ini ingin kembali ke sekolah, ya itu sekitar 22/3, berarti banyak ya, 60% ya. Ini termasuk saya punya keponakan juga sama ya, dia namanya nggak mau sekolah online, nggak mau, pengennya langsung, kayaknya bukan sekolah kayak ini. Ya. Karena mereka mengira kalau mereka di rumah itu bukan sekolah. Iya. Bukan belajar kayak nonton sekolah YouTube kali ya. Iya, kali ya. Jadi mereka memang imajinasi sekolahnya memang harus pergi ke sekolah dan bertemu langsung. Iya, betul. Ada kalau sekolah itu kontak ya, eye contact dengan gurunya juga, approach-nya juga ini. Nah, kalau online itu kayak misalnya saya sama moderator sama kamu ya, saya ngomongin kita ruang terpisah. Saya bingung gitu. Jadi kita kalau gini kan ada eye contact gitu. Tapi kalau kayak gini kan susah ya kalau misalnya dengan online. Cuman masalahnya kita
dari kata itu kalau bisa jangan dulu. Kenapa? Takutnya malah memperbanyak kasus, ya, memperbanyak kasus. Dan kan ini kan anak ya, aset ya. Kalau bisa tuh bagus gitu, kualitas hidupnya harus bagus, ya. Jadi ini kita sayang supaya jangan sampai sakit-sakitan atau bagaimana dampak kedepannya terhadap ini COVID ini kan kita tidak tahu bagaimana kedepannya, komplikasi dan segala macamnya. Kasihan, sayang. Ini masa depannya aset. Aset bukan keluarga aja, aset suatu bangsa kita ya, negara kita. Jangan sampai aset ini nih bermasalah, ya. Nah, ya di sini juga ada tuh bullying yang dibilang 87% mereka ingin sekolah, ya, ingin sekolah. Ya, jadi memang susah ya kalau ini. Ya dampak sekolah kayak peruntukan sekolah bukan kita aja Indonesia, tapi seluruh dunia ya, di UNESCO ya. Jadi bukannya kita yang kemauan kita semua lah ya. Nah, di mana sekolah kita tahu tempat belajar yang banyak hal ya. Misalnya di sini kognitifnya tentang apa ya, belajar tentang bisa dengan bahasanya mereka, dengan bahasa terus kemudian belajar tentang sains ya. Kemudian di sekolah kita belajar kebugaran fisik dengan olahraga. Ya sebenarnya di rumah juga bisa ya. Di rumah juga bisa seperti itu. Ya. Di sekolah juga bisa berinteraksi dengan anak yang lain. Sebenarnya di rumah juga bisa, cuma interaksinya dengan orang tua aja. Jadi psikologisnya juga sama nih. Kalau terutama remaja ya, kayaknya kalau ABG gitu ya, kalau nggak ketemu temen itu kayaknya mereka nggak ini ya, kayaknya nggak fresh mereka. Iya. Jadi kalau di rumah bosen, kayaknya nggak nyambung lah, ngomong sama orang tua kadang-kadang namanya ABG ya. Ngomong sama orang tua nggak nyambung, lebih baik mereka sekolah. Nah itulah dampak-dampaknya. Jadi kesehatan, jadi kalau anak remaja ya di sini dalam rangka pandemi COVID ya dapat memperburuk kesehatan mental anak ya di sini ya. Coba nanti kita lihat ya. Ya, jadi di sini dengan adanya pandemi ini pekerjaan orang tua juga hilang ya gara-gara resesi ekonomi ya. Terus tekanan pada orang tuanya ya. Tahu bisa terjadi apa? Kekerasan. Ini kekerasan di sini jangan kekerasan mikir anaknya dipukul, tapi dengan cara kita ngomong keras pun itu udah termasuk abuse loh. Ya. Ngomel aja, meski ngomel yang menurut kita namanya orang Indonesia yang menurut kita ngomel itu kan wajar lah gitu, tapi enggak loh, itu termasuk suatu kekerasan ya. Nah itu bisa ya, jadi ya itu sih kita juga susah ya ngomong itu, tiap orang karakter masing-masing ya, lingkungan masing-masing itu berbeda ya. Jadi gimana kalau ada isolasi sosial ya, karantina dapat menyebabkan tuh di sini ini survei post traumatic stress syndrome itu sekitar 34% ya. Terus kemudian ketakutan sekitar 20% ya. Ya, jadi yang kekerasan ya ini jangan mikir di Indonesia ya, banyak ya, itu bisa lihat ya di slide ya, di Prancis ada ya, sampai di Singapura, Argentina. Kekerasan ini banyak ya, kekerasan bisa dari yang tadi saya bilang dari hal yang non fisik ya, bahkan fisik, bahkan sampai seksual juga bisa ya. Jadi hati-hati lah ya dengan seperti ini. Oke, di sini kita cuma ini dimana ada lihat ya, ini di Indonesia ya, itu ada penelitian nih, dimana kekerasan seksual lumayan banyak ya, ada 53 ya. Terus kekerasan psikis 22, fisik 25 ya, jadi itu berdasarkan penelitian ya. Jadi hati-hati ya dengan ini cuma sekedar pemaparan data aja. Jadi kiat-kiat ya, kita lalu dalam masa pandemi ini
kira-kira apa sih? Yang tadi pemenuhan dasar anak itu harus ada, ya, berdasarkan sesuai dengan usia. Terus lakukanlah sesuai dengan modifikasi keluarga bagaimana, ya. Terus kemudian yang kedua, ya, kita apa namanya, tidak ada menggunakan kata-kata yang bersifat menyalahkan orang lain. Misalnya gini, selalu kan kalau kita ada masalah, selalu kita kayaknya denial, ya. Itu gara-gara ini, gara-gara itu. Nah, itu kalau bisa ya mencari siapa yang salah, ya. Terus di sini batasi pemaparan berita mengenai pandemi pada anak. Maksud gini loh, jangan terlalu heboh, ya. Maksudnya ini kita kan anak tuh harus tahu loh, kenapa tidak boleh sekolah, kenapa tidak boleh keluar, jelasin ke mereka, ya. Tapi jangan terlalu over. Tapi lihatlah, misalnya bisa dijelasin dengan kita memberikan mereka suatu media sosial, tapi dilihat ya kebenarannya bagaimana. Tapi jangan sampai membuat ketakutan. Ya, kadang-kadang ya tadi sebenarnya yang bikin ketakutan anak sebenarnya bukan anak itu sendiri. Ya. Cara kita, orang tua, kitanya sendiri ya yang bikin ketakutan pada anak. Ya. Ya contoh ya, kita coba misalnya gini, kamu jangan keluar, nanti di luar tuh banyak ini loh, banyak rampok misalnya. Ya nggak keluar-keluar, dia nggak berani keluar. Ada di luar nggak ada apa-apa. Maksudnya jangan keluar supaya anak itu jangan bermain, ya, tapi caranya jangan seperti itu, gitu. Ya. Terus kemudian usahakan anak memiliki rutinitas yang sama setiap hari. Ya, di sini maksudnya tuh supaya tuh mereka punya kegiatan, ya, punya kegiatan, jangan hanya cuman monoton itu aja gitu. Ya. Ya jadi belajar di rumah sesuai dengan usia anak, ya. Next. Jadi pesan saya di sini ya, pemenuhan kebutuhan dasar anak harus terpenuhi, ya, bukan materi yang saya ngomong tadi yang banyak, ya. Kemudian lakukan modifikasi, ya, dalam pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, ya. Terus tidak terjadinya dampak terhadap perkembangan masa perilaku terhadap perubahan pola pengasuhan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mungkin ada mau diskusi atau gimana? Ya, wah banyak sekali nih edukasi-edukasi dari Dokter Hendra yang sudah kita dapatkan. Yang awalnya kita tidak tahu bagaimana ya cara menghadapi anak yang di masa pandemi ini harus kayak gimana. Dan kita pun kadang sebagai orang tua tidak menyadari bahwa kita melakukan suatu kekerasan ternyata kepada anak kita sendiri, dan itu bukan hanya sekedar kekerasan fisik, dari bicara kita, dari kita cara menyampaikan masalah kita seperti apa, seperti untuk menyalahkan orang lain atau seperti apa, kita jadi tahu nih gara-gara Dokter Hendra. Sudah ada pertanyaannya ya? Oke, pertanyaannya dari Bapak Budiman Mario. Halo dok, nanya dong, di masa pandemi ini apa yang harus dilakukan sebagai orang tua agar tetap merasa tenang saat anak bermain di luar rumah? Oke, ini kalau ngomong bermain di luar rumah, saya nggak ngomongin tentang bermain di luar rumahnya jauh, gitu. Ya, di halaman rumah. Halaman ya, kita ngomong halaman. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, Pak Mario jangan khawatir ya, untuk keluar rumah, ya. Keluar rumah tuh yang saya maksud tuh sampai halaman ya, mungkin tenaga kiri kanan. Ya. Cuman ya pertama pastikan bahwa anak Bapak sehat dong ya. Nah, terus kedua ya, jangan lupa setelah melakukan aktivitas di luar, ya, ya harus apa? Sanitasi, kebersihan lagi, ya, entah cuci tangan, kita lakukan pembersihan, bisa ganti baju, ya, mandi barangkali. Waktu di luar jangan lupa ada interval untuk cuci tangan. Anaknya juga jangan lupa tetap diberi masker, ya, minimal saya minta dipakai masker, ya, minimal dipakai masker, ya. Karena
ini sekarang saya banyak lihat ya, gara-gara dibilang new normal, udah banyak nggak pakai masker. Iya. Saya stres sendiri melihat anak-anak nggak pakai masker ya. Iya. Gini, kita mengharapkan dokter anak ini untuk terutama di atas 2 tahun. Terutama di atas 2 tahun, saya minta tolong, ini bukan saya sih, kita ya dokter anak ini minta pakai masker. Harus, kata-katanya. Ya minimal itu. Nggak pakai face shield, is okay. Ya. Saya nggak minta pakai ini ya, sarung tangan ya. Saya lebih baik kalian bukan nggak boleh pakai sarung tangan, lebih baik kita tidak sarung tangan, dan dengan tidak pakai sarung tangan itu akhirnya mengingatkan kita untuk cuci tangan. Itu yang terlupa. Coba bisa bayangin nggak? Ini jadi melenceng gitu kan? Bisa bayangin nggak kalau kita pakai sarung tangan, kita merasa diri kita ini udah aman, ya? Tapi akhirnya kita megang, lupa pegangan-pegangan itu nanti akhirnya menularkan orang lain. Ya. Jadi jangan takut kalau kata-katanya ada nggak sih caranya? Ya cuman caranya ya seperti biasa yang menyikapi seperti itu. Ya jangan takutlah untuk keluar, tapi ya jangan sampai tempat keramaian. Jangan sampai tempat keramaian. Kira-kira benar nggak sih? Pertanyaannya apa jawabnya gitu? Bapak Budiman, apakah sudah terjawab pertanyaannya dari Dokter Hendra? Mudah-mudahan sudah terjawab ya dari Dokter Hendra, karena banyak banget nih dok pertanyaannya. Ramai banget kalau Dokter Hendra yang live streaming nih ya. Ada lanjut dok dari Mbak Agnes. Siang dok, di saat pandemi ini banyak orang tua yang takut mengajak anaknya ke rumah sakit untuk periksa. Menurut dokter, kapan anak yang sakit harus segera dibawa ke rumah sakit? Apakah rumah sakit aman untuk anak-anak? Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Jadi gini ya, bukan dalam arti setiap anak sakit itu harus ke rumah sakit. Tidak seperti itu. Tapi dilihat, kalau pertama ya, mengenai kalau kita bisa lihat nih, anak kita kayaknya sakitnya kok anak ini meskipun baru 1 hari. Ya, kok kondisinya kita lihat kok tidak nyaman, ya tidak nyaman untuk melihat anak ini seperti ini, silakan dibawa. Ya, terus kalau panasnya udah lebih dari 3 hari, tolonglah dibawa untuk dievaluasi. Ya, tapi selagi masih bisa kita tangani di rumah, misalnya, anak demam, sebenarnya cukup dengan memberikan cairan yang cukup, makan nutrisi yang cukup, kemudian bisa diberikan obat yang paracetamol itu cukup. Ya kita observasi. Ya. Ke rumah sakit itu aman. Saya hukum mau aman, salah saya. Dari dulu rumah sakit itu banyak virus, banyak bakteri. Ini selalu orang tua tuh nanya, dokter, sekarang banyak virusnya belum? Dari dulu sebenarnya rumah sakit juga banyak virus, banyak bakteri. Kenapa kok baru sekarang ini? Maksud saya gini, tenang, jangan khawatir, ya jangan khawatir. Waktu datang ke rumah sakit semua kita screening kok, ya. Tapi bukan screening COVID ya, bukan screening gitu. Screeningnya tuh dengan termometer, kita lakukan juga physical distancing. Nah itu, jadi bukannya mau masuk rumah sakit dites dulu, ya nggak gitu ya. Kita rumah sakit kita nggak seperti itu ya. Ya gitu, tapi intinya aman, kita lakukan karena kita lakukan ada physical sama social distancing, kita lakukan sesuai protokol, sesuai pemerintah buat aturan. Terus kemudian ya tadi kalau ke rumah sakit bukan dalam arti setiap sakit itu harus ke rumah sakit, tapi dilihat ya konteksnya kondisi anaknya. Kalau meskipun khawatir ya silakan dibawa, ya kami terbuka. Terus tapi kalau misalnya kok dalam 2-3 hari panasnya masih panas tapi anak ini masih oke, intake bagus segala macam, ya depending dalam arti ditunggu dulu sampai misalnya bermasalah ya silakan. Tapi kalau memang tidak itu rasa khawatir ya silakan. Ya mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, Mbak Agnes, jadi jangan takut Mbak Agnes untuk datang ke rumah sakit kalau ada anaknya yang amit-amit sedang sakit atau kayak gimana, karena rumah sakit kita juga melakukan screening di awal masuk pasien masuk ke kita. Semoga sudah terjawab ya Mbak Agnes. Black Cat,
COVID tanpa gejala atau OTG, apakah boleh vaksin? Karena saat vaksin kita tidak tahu anak kita ada virus atau tidak. Oke, kalau pertanyaannya di dokter, apakah jadi OTG ya? OTG. Tapi COVID ya? COVID. Oke, gini, jadi OTG COVID. Sekarang pertanyaannya gini, saya harus balikan lagi. COVID-nya berdasarkan apa? Dilakukan hanya sekedar rapid test atau dengan PCR. Kalau dengan rapid test diminta, jadi gini, tapi ini kalau OTG dinyatakan positif itu kita kalau bisa tidak lakukan dulu imunisasi, ya. Tapi kalau kita nggak bisa bilang anak itu COVID kalau tanpa dilakukan PCR. PCR itu boleh dibilang sensitivitasnya lebih tinggi dibanding rapid. Jadi harus konfirmasi dulu dengan si PCR. Ya. Jadi nggak sembarangan kita dulu ya. Apalagi anak, ya anak COVID, tapi orang tuanya nggak COVID, itu tanda tanya besar. Dari mana ya? Apalagi anaknya tadi kan pandemi begini nggak pernah keluar. Ya dari mana? Kayak gitu kan. Jadi makanya kita nggak bisa sembarangan anak itu COVID. Cuman kalau pertanyaan tadi dokter apakah boleh nggak dilakukan imunisasi ya? Tetap kita lakukan. Kita dibilang tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Kemarin terakhir pokoknya saya ikut webinar ya antar dokter anak ya. Dibilang kalau positif dikonfirmasi dulu. Kalau memang betul tunggu sampai negatif karena ya resikonya apa? Nularin ke petugas, ya, nularin ke yang lain, ya. Jadi lebih baik enggak dulu, ya. Tapi enggak ada hubungan. Misal dokter akan menjadi sesuatu yang bermasalah banget enggak. Belum ada penelitiannya belum. Nah, itu kan kalau misalkan ditunda dulu vaksin yang imunisasinya itu sendiri bisa berpengaruh nggak terhadap tubuh kembarnya? Oke, gini, jadi tumbuh kembang kan tadi kan banyak faktor ya. Jadi vaksin itu berpengaruh nggak? Iya dong. Kalau jadi gini, vaksin kalau misalnya kita nggak lakukan campak, nah kalau terjadi outbreak campak, berarti anak ini yang tidak tervaksin itu yang akan terkena. Nah kalau dia udah campak, berarti kan bisa sakit kan gangguan nutrisi, gangguan tumbuh bisa. Tapi tumbuh kembang itu bukan hanya terganggu oleh gara-gara vaksin. Banyak faktor. Ya mudah-mudahan terjawab ya Bapak Black Cat nih, kucing hitam nih ya yang nanya nih. Lanjut sama Bapak Michael. Dok, jika ada vaksin yang ketinggalan di usia 2 tahun, apakah bisa dilakukan ulang saat usianya sudah lebih dari 5 tahun? Dan untuk vaksin di rumah sakit, apakah aman dok? Dan dari tadi pertanyaannya, apakah aman nggak ke rumah sakit? Pada masih takut dok. Semua pertanyaan gitu ya, aman ya? Kalau saya bilang aman deh, itu bukan aman deh, memang aman gitu. Karena kita udah sesuai dengan protokol, sesuai dengan pemerintah yang tentukan ya. Kita kalau nggak percaya ya, maksudnya pembuka kalau nggak percaya, datang. Kita tidak lakukan imunisasi berbarengan dengan anak yang sakit, udah jelas ya. Terus kemudian kita itu tadi ruangan terpisah. Kita lakukan social distancing semaksimal mungkin, seminimal atau semaksimal ya. Itu kita lakukan intinya kalau bisa memang appointment. Nah terus kemudian vaksin kalau ketinggalan. Kalau ketinggalan, sorry. Iya. Jadi kalau ketinggalan ya itu tetap bisa kita lakukan. Ya bisa kita lakukan. Kalau Bapak lihat ya, Bapak Michael lihat tuh jadwal imunisasi. Saya kalau lagi nggak ada tayangan, nggak bisa tayangan ini jadwal imunisasi. Tapi lihat di Google deh. Jadwal imunisasi IDAI, ya, yang terakhir tuh 2017 kalau nggak salah. Itu dia bisa kita lakukan kalau imunisasinya apa yang belum dilakuin, kita catch up. Ya, jadi kita catch up, tapi konsultasi dulu yang mana nanti kita bisa berikan. Ya, kita berikan nanti bisa kita berikan seperti itu. Ya. Nah mungkin ini kita ngomong imunisasi
eh, apa namanya? Ada rencana imunisasi itu loh dok. Ya. Ya, jadi kita ada rencana imunisasi drive-thru ya dok. Ya. Nah, kita sebenarnya pengen tahu dulu respon dari masyarakat seperti apa. Apakah ada saran untuk kami dan tanggapannya seperti apa? Akan ada rencana imunisasi drive-thru seperti ini ya dok? Ini orang untuk apa yang intinya yang masyarakat takut ke rumah sakit. Iya betul. Saya maunya nyampe langsung suntik aja. Iya. Nah itu gimana? Gitu loh. Betul. Iya dong kayak gitu kan. Iya. Kira-kira gimana gitu kan? Seperti apa? Jadi kan ntar naik mobil tinggal suntik langsung pulang. Jadi kalian yang takut ke rumah sakit, kita tawarkan untuk imunisasi drive-thru. Kalau ini masih rencana ya, karena kita pengen tahu dulu respon dari masyarakat seperti apa. Nah, kalian bisa langsung komen di YouTube atau di Instagram. Nanti kita bisa sampaikan langsung ke Dokter Hendra. Mumpung Dokter Hendra masih di sini nih. Kayaknya bukan sampai ke saya ya. Sampai ke Oke, ke manajemen kita. Iya betul. Ini ada lagi dari Ibu Ida. Selamat siang dok, mau tanya, ponakan saya umur 1,5 tahun, pengennya minum susu aja dok, gak mau makan. Sekalinya mau makan, pengennya yang pedas. Gimana kira-kira dok solusinya? Wah, anak kecil udah senang pedas ya? sama saya. Jadi kalau sebenarnya gini, nah konsep makan kan ini ya, nah ini mungkin nanti ini masukan juga ya buat pihak dari manajemen ya. Iya. Ngomongin tentang makan pada anak. Karena apa? Ini krusial sekali nih orang tua nih ngomong makan ya, makan. Prinsip makan itu kan sebenarnya gini, makan itu kan bisa bentuknya padat, bisa bentuknya cair. Nah tadi kan ibu Ida kan bilang, dok anak saya mau minum susu dulu. Sebenarnya itu bukan minum susu, ya. Makan susu ya. Jadi kan dia sebenarnya makan, makannya tapi bentuknya cair. Nah ibu ini sorry ya saya bukan saya tidak jadi ya. Maksudnya ibu tuh harus tahu. Jadi anak ini seleranya. Jadi kan selera anak masing-masing ya. Jadi pedes saya nggak tahu ya pedesnya sedia mereka ini anak ini gimana saya nggak tahu. Cuman ibu bisa menyikapinya gini. Pertama ya pedes ya mungkin jadi harus dikurangi dulu susunya dulu yang pertama ya. Kurangi dulu susunya. Ya, harus saya terakhir ikut ada webinar itu bukan webinar ya ikut webinar dan saya baca paling kamu kurang usia segitu ya paling 3 kali minum susu ya terus kemudian harus makan karena kalau tidak makan ya bukti yang saya maksud makan tuh makanan padat ya kalau dia susu berarti kan cair pertama dia akan malas untuk mengunyahnya. Semakin keenakan mengunyah, semakin tidak enak tidak mengunyah, dia hanya minum, ya semakin malas untuk makanan padat. Ya. Nah, jadi ibu juga harus pintar-pintar menyikapi tadi anak saya doyan pedas. Ya bu, kalau menurut saya sih nggak ada salahnya ya, memberi suatu itu kan taste ya taste ya. Pedas, pedasnya mereka saya nggak tahu makanya tadi saya bilang ya why not gitu, kenapa nggak diberikan ya untuk memancing dia untuk makan seperti itu sih itu trik tapi banyak sebenarnya yang bisa ibu lakukan ya ibu bisa lakukan tapi prinsipnya susunya harus ibu kurangi dulu nggak bisa enggak ya itulah gitu jelas ya kira-kira ya. Ya gimana Ibu Ida sudah jelas nanti kalau panjang lagi nanti kita buat ini aja buat kegiatan yang tadi saya bilang. Betul. Ya mudah-mudahan sudah terjawab ya Ibu Ida. Tadi ada ucapan terima kasih dok dari Bapak Budiman. Sudah terjawab pertanyaan dari Bapak Budiman. Kita lanjut dari Bapak Edi Purwanto. Selamat. Iya ya, ternyata banyak bapak-bapak. Saya kira bapak ibu-ibu. Dok, kalau kedua orang tua bekerja dan tidak bisa mendampingi proses dari anak di rumah, apa treatmentnya orang tua untuk mengelola psikologi anak agar anak tidak stres? Nah ini sulit, ini sulit ini gampang. Jadi kalau ini juga saya dapat masukan dari pasien saya. Jadi orang tua nggak bisa dampingin, gimana nih?
mau nggak mau bapak ibu ya berkolaborasi sama gurunya. Ini saya nggak tahu ya di bapak siapa tadi namanya? Bapak Edi. Bapak Edi, apakah bisa dengan pihak sekolahnya menyatakan? Jadi ada komunikasi. Saya tuh nggak bisa. Saya bukan maunya. Saya karena orang suami istri bekerja, ya, bisa nggak pada jam tertentu biar kita ikutan di situ. Memang ini krusial sekali tadi saya bilang. Dalam satu sisi kita harus menekan penularan, tapi timbul efek yang ini, ya timbul efek nih apa nih? Ini sekolah di rumah ini, orang tua stres nih, ya harus mendampingi, tapi nggak bisa dampingin, anak stres, ya. Tapi ya cara menyikapinya itu ya. Jadi saya rasa coba nih, soalnya saya dapat dari ada pasien saya, dia jadi berkonsultasi dengan gurunya, bisa nggak saya mau anak ini saya sekolah dengan daring, tapi pada jam tertentu. Nah itu jadi itu mesti ada komunikasi antara pihak sekolah sama gurunya. Jadi memang harus fleksibel sih. Cuman ya itu kalau cuman gara-gara apa namanya mau gara-gara anak sekolah terus hubungan anaknya orang tuanya nggak kerja ya nggak mungkin ya. Iya betul. Jadi harus ada kolaborasi sama gurunya ya. Ya kalau itu sih saran saya. Ya mudah-mudahan terjawab ya Bapak Edi Purwanto. Ini dari Mbak Agnes, terima kasih penjelasannya dok katanya. Dari Mbak Agnes. Lanjut, apakah ada lagi pertanyaan? Dari Mbak Rahma, biar anak gak milih-milih makanan gimana ya dok? Oke. Mbak Rahma. Pertama gini, kalau nggak milih, jadi gini, anak memang ini krusial sekali ya. Kalau ini intinya bukan picky eaters ya. Dia selektif. Selagi anak ini milih makanan, dia memilih makanan tapi nutrisinya tercukupi, sebenarnya gak bermasalah. Ya, gak bermasalah. Cuman kita menyikapinya tidak ada salahnya terus dan terus mengenali makanan. Ya, mengenali makanan tersebut kepada anak. Ya, diajak diskusi. Kadang-kadang anak mungkin susah ya, tapi bisa lah. Ya. Nah, contoh sebenarnya kita bisa jadi eksplor makanan itu sebenarnya orang tua tuh selalu mikirnya, nah ini saya lihat ya, sebenarnya dari usia 6 bulan mau MPASI itu udah bisa diekspor untuk anak ini suka yang mana. Kadang-kadang saya lihat pemberian makanannya terlalu monoton juga bisa. Atau gara-gara kita kehendak kita mau ngasih makan A, ya udah anaknya lama-lama bosan. Jadi yang pertama ya kita harus terus mengenali makanan tersebut. Nggak ada bosan-bosannya. Intinya mau dimakan itu cuma sedikit terus gitu dibuang, ya buat nanti diulang kembali. Ya. Terus kemudian jangan takut dengan selektif. Ya. Selektif karena apa? Kalau selektif, kalau dia nutrisinya tercukupi, nggak bermasalah. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab ya. Iya. Mbak Rahma, mudah-mudahan terjawab ya Mbak. Dari Mas Edi Purwanto, thanks ya dokter katanya. Ya sama-sama Pak Edi. Yo, makasih sama-sama. Adakah lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada, langsung kita tutup aja. Atau satu pertanyaan terakhir deh. Yuk, siapa lagi dari Instagram atau dari YouTube? Nih kayaknya ada dok dari Instagram. Dok, saya punya anak berusia 1 tahun 11 hari. Nah, kebetulan saya bekerja dan suami saya juga bekerja. Mirip-mirip yang tadi ya dok? Jadi saya titip di orang tua dari suami saya. Tapi lingkungannya sangat tidak bagus. Apakah anak akan mengingat hal yang tidak baik? Dan mulai di usia berapa dia akan mulai mengingat semua kejadian yang dia alami? Oke, tadi ngomong kata lingkungan tidak bagus tuh saya nggak ngerti lingkungan tidak bagusnya apa. Apa nih lingkungan yang nggak bagus? Tapi kan jelas ya, lingkungan itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang. Tapi jangan takut dengan ya lingkungan apa, saya nggak ngerti ya, maaf ya, tadi nggak jawab nggak jelas ya.
jangan takut juga. Jangan takut juga apa? Tadi ada lingkungan, tapi ada juga si nenek, ya. Si ada orang tua. Jangan takut dengan orang tua bekerja nih. Kalau zaman sekarang ya harus kerja ya. Jadi susah ya kalau kita nggak mungkin ada ibu rumah tangga, jarang ya. Maksudnya itu yang penting bukan lingkungan aja. Jadi tumbuh kembang itu kan tadi saya bilang. Jadi kalau lingkungannya memang bermasalah, dia belum pada usia anak 1 tahun gitu ya, dia belum tentu mengingat sesuatu ke depannya panjang. Kecuali anak ini udah berusia sekitar 4-5 tahun ya, itu gampang sekali mengcopy paste. Ya. Jadi hati-hati kalau gitu. Tapi menurut saya ini enggak lah ya, kita, karena saya juga nggak tahu lingkungan apa gitu. Iya, lingkungan apa nggak tahu. Ya mudah-mudahan Mbak. Sorry ya, nggak bisa bukan. Jadi bikin abu-abu ini saya nggak ngerti. Kita juga nggak ngerti maksud dari lingkungan yang tidak baiknya seperti apa. Ya, apakah ada lagi pertanyaannya? Sudah tidak ada? Jangan lupa untuk stay tune terus di acara kita live streaming edukasi kesehatan. Terima kasih sudah menonton kami. Selamat sore. Bye bye.